Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Razmi Arusyah dengan NIM 241012500093. Dan saya Andika Wahyudin dengan NIM 241025500336. Kami dari Universitas Pamulang ingin menjelaskan tentang pengembangan peserta didik. Oke, baik. Di sini saya dengan Andika ingin menjelaskan pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah sejumlah tanggung jawab atau kemampuan yang harus dicapai individu pada tahap usia tertentu dalam hidup agar ia dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Konsep ini diperkenalkan oleh Robert J. Happigers yang menyatakan bahwa setiap tahap kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan yang khas dan harus diselesaikan untuk mencapai kematangan. Dan saya akan menjelaskan dampak tugas perkembangan tahap pada peserta didik. Dampak positif perkembangan kepribadian sehat, yaitu individu menjadi percaya diri dan mampu mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan emosional dan sosial dengan contoh maupun menjalani relasi sehat dan orang lain. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan contoh lebih mudah menghadapi tantangan hidup di masa depan. Oke, saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Yang ke satu, perasaan rendah diri dan tidak percaya diri, ketidakmampuan bersosialisasi dengan contoh seperti menarik diri atau agresif. Yang kedua, hambatan perkembangan selanjutnya dengan contoh misalnya kesulitan dalam memilih karir, membangun relasi, atau menyelesaikan masalah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Andika Wahyudin yang telah menjelaskan tentang pengertian tugas perkembangan dengan konsep-konsepnya dan dampak dari tugas perkembangan terhadap peserta didik, baik itu dari dampak positif maupun dari dampak negatifnya juga. Di sini saya Azhar Razmi Arusyah ingin menjelaskan faktor-faktor dalam tugas perkembangan. Faktor-faktor dalam tugas perkembangan terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu mari kita jelaskan dengan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam diri kita sendiri atau yang terjadi di dalam. Faktor internal yang mempengaruhi tugas perkembangan yaitu ada yang pertama ada kondisi fisik dan biologis, yaitu dengan contohnya adanya kondisi kesehatan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan organ sensorik dan motorik. Yang kedua adanya kematangan emosional, yaitu dengan contoh kemampuan mengelola perasaan, pengendalian diri, dan stabilitas emosi atau mengendalikan suatu emosi. Yang ketiga adanya kapasitas kognitif dan intelektual, dengan contohnya yaitu adanya kecerdasan, daya pikir, suatu kreativitas, dan kemampuan belajar. Kita lanjutkan yaitu adanya faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Yang pertama adanya faktor dari lingkungan keluarga, seperti pola asuh suatu keluarga tersebut atau stabilitas rumah tangga dan perhatian atau dukungan dari suatu orang tua mereka masing-masing. Yang kedua adanya dari lingkungan sekolah, suasana seperti suasana belajar yang kondusif, pendekatan guru, dan bisa saja terjadi dari interaksi dengan berbagai teman sebaya mereka. Yang ketiga adanya budaya dan nilai sosial, seperti contohnya norma masyarakat, agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan sosial. Yang keempat atau yang terakhir adanya faktor dari media dan teknologi,
seperti contohnya pengaruh media sosial, internet, dan gawai terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Setelah menjelaskan tentang faktor-faktor, di sini saya akan juga menjelaskan tentang strategi pendidikan dalam mendukung tugas perkembangan. Yang pertama yaitu ada pendidikan yang berorientasi terhadap perkembangan, yaitu seperti materi, metode, dan pendekatan belajar yang disesuaikan dengan tahap usia siswa. Yang kedua, adanya bimbingan dan konseling secara berkala, yaitu guru BK yang memberikan pendampingan psikososial atau psikologis terhadap siswa untuk beberapa siswa yang kesulitan menjalankan tugas perkembangannya. Yang ketiga, adanya penguatan karakter dan life skills, atau yang bisa disebut seperti pendidikan karakter ini seperti disiplin, empati, kerjasama, dan tanggung jawab penting bagi tugas perkembangan. Yang keempat atau yang terakhir, adanya kolaborasi sekolah dan dengan orang tua. Orang tua dan guru bekerja sama memantau secara mendukung perkembangan suatu orang anak di rumah dan di sekolah. Dan selanjutnya ada kesimpulan yang saya dapat dari semua penjelasan yang dijelaskan oleh Saudara Andika dan saya, Azhar Azmi, yaitu tugas perkembangan merupakan bagian penting dalam kehidupan peserta didik karena menjadi dasar untuk pertumbuhan yang sehat dan pencapaian tahap kehidupan selanjutnya. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan, khususnya lingkungan keluarga dan sekolah, sangat diperlukan agar peserta didik bisa berkembang secara optimal. Sekian dari saya dan Saudara Andika Wahyudin. Terima kasih.